Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, eee, tidak berkurang suatu apa ya. Baik, hari ini kita akan masuk pada pertemuan ke-10 apa ke-11 ya, untuk metopen kualitatif. Tema kita pada hari ini adalah tentang analisis wacana. Ya, analisis wacana itu adalah salah satu, model penelitian kualitatif yang meneliti tentang teks ya, analisis teks atau analisis wacana. Teks dalam hal ini banyak bentuknya, ya, ada bentuk berita, ada bentuk film, musik video, lagu, lirik lagu, kemudian apalagi iklan, poster ya, dan banyak hal lagi. Nah, itu yang disebut dengan teks. Nah, baik, akan kita mulai ya, karena sebenarnya analisis wacana itu sangat, luas kajiannya. Sehingga untuk pertemuan kali ini saya hanya akan menyampaikan pengantar saja dulu, nanti buat kalian yang memang tertarik untuk mendalami lebih dalam lagi, akan, dibahas di, semester depan ya, semester berikutnya atau kita bisa, bikin pertemuan khusus, untuk membahas tentang analisis wacana. Baik, kita mulai aja PowerPoint-nya. Sorry, ini, oke. Ya, analisis teks media ya. Jadi teman-teman, analisis teks, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan teks ya, atau bagian apa dari teks yang akan kita teliti? Apa sih yang bisa diteliti gitu ya? Baik baik, kita lihat. Yang pertama adalah pesan. Tadi saya sudah sampaikan ya, teks media itu banyak sekali bentuknya. Bisa bentuk dari, program TV misalnya ya, bisa film, bisa lagu, lirik lagu, musik videonya, terus, berita ya, dan macam-macam. Pokoknya semua isi teks itu bisa diteliti. Nah, bagian teks apa yang diteliti ya ada 2 macam. Yang pertama adalah pesan yang tampak atau eksplisit, seperti itu ya. Nah, di sini, dalam perspektif naturalistik namanya ya, yaitu perspektif yang melihat secara, kelihatan yang tampak untuk, diteliti. Ya, komunikasi dilihat sebagai bentuk pengirim pesan secara linear dari komunikator ke komunikan. Nah, dalam perspektif naturalistik ini ya, itu, prosesnya itu linear. Jadi seperti kalau kalian masih ingat teori komunikasi, kan proses menyampaikan pesan ya dari komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan. Nah, kalau perspektif naturalis itu ya cuma linear begitu doang ya. Jadi, komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan itu pesannya bentuknya apa, berapa kali dia sampaikan, kalau ada video berapa panjangnya video, dan seterusnya. Nanti akan kita jelaskan sedikit. Asumsinya ya adalah hubungan satu arah dari media ke halayaknya, seperti itu. Itu disebut dengan pesan eksplisit. Nah, yang kedua ya ternyata ada yang lain adalah maknanya atau secara implisit. Artinya apa? Bahwa pesan yang tampak belum tentu dia punya punya arti ya ataupun belum belum tentu punya makna yang seperti apa yang tampak itu. Makanya kemudian kalau kita mencari meneliti analisis wacana ya, yaitu untuk mengetahui makna ya, pemaknaan, makanya itu disebut dengan perspektif interpretatif atau melakukan interpretasi. Ya, komunikasi dalam hal ini dilihat sebagai proses produksi dan pertukaran makna. Siapa yang memproduksi? Yang memproduksi adalah media, kemudian ditangkap oleh audiens, tapi bisa jadi maksud yang disampaikan oleh media itu tidak ditangkap atau tidak dimaknai seperti apa yang diharapkan oleh media ya, karena ada interpretasi kan di situ ya, seperti itu. Nah, titik fokusnya ya dalam penelitian yang kedua ini itu adalah bagaimana masing-masing pihak, baik itu komunikator atau komunikan,
saling memproduksi dan mempertukarkan makna gitu. Jadi bisa jadi pemaknaan menurut komunikatornya, menurut medianya, dan pemaknaan menurut komunikannya itu bisa jadi berbeda seperti itu. Atau komunikator atau pihak media yang menyampaikan pesan, tapi karena dia nggak bisa to the point, akhirnya pesannya itu tersembunyi, dia bungkus gitu ya dalam satu bentuk simbol-simbol, mungkin bahasa atau framing yang menunjukkan sebenarnya ke satu arah tapi tidak terlalu kelihatan. Nah, itu juga kita bisa meneliti dengan makna yang perspektif yang kedua yang interpretatif ini. Ya, nah jadi ini ya kalau dalam pesan, apa yang dimaksud dengan pesan? Ya, pesan adalah apa yang pengirim sampaikan kepada penerima. Ya, kemudian bentuknya bisa macam-macam. Yang tadi ada kartun, berita, pidato, iklan. Ya, jadi kamu kalau misalnya mau meneliti film kartun boleh, ya film kartun boleh. Mau dengerin pidato, ada teks pidatonya siapa, misalnya ya dulu ada kakak tingkatmu ambil judul gaya komunikasinya Kiai Haji Ma'ruf Amin sebelum dan sesudah beliau mencalonkan jadi wapres. Nah, di situ kelihatan dari naskah teks pidatonya juga sudah menunjukkan adanya perbedaan. Ya, seperti itu. Nah, pesan itu sifatnya statis ya, isi pesan tidak berubah seperti yang disampaikan oleh pengirim. Ya, sebenarnya pesan itu statis ya, pesannya bentuknya kayak gitu ya, tapi yang ya pesan bisa dilihat dan dibaca. Jadi ini adalah pesan yang tersirat, yang tampak. Nah, apa bedanya dengan makna ya? Kalau makna itu adalah sifatnya tidak statis ya. Makna itu interpretatif tadi, jadi tergantung pada siapa yang memaknai ya atau siapa yang menginterpretasi. Makna bukan apa yang dikirimkan, tapi apa yang dikonstruksi. Jadi makna maksudnya di sini bukan yang dikirimkan adalah bukan pesan yang disampaikan oleh si pembuat pesan ya dalam konteks ini adalah media, tapi apa yang dikonstruksi, apa yang muncul dalam benak apa yang dikonstruk ya. Jadi apa ya? Bisa jadi pesan itu disampaikan oleh media, tapi sebenarnya pemaknaan pesan itu bisa jadi berbeda, tidak seperti yang tampak. Makna adalah produk konstruksi dan interaksi antara pengirim dan penerima. Ya, jadi sebenarnya ada kesepakatan tentang pemaknaan tertentu seperti itu, yang itu kemudian dikonstruksi dan oleh pengirim dan penerima. Contoh ya, tentang misalnya sekarang yang lagi rame kan kita bicara soal COVID-19. COVID-19 ini kan pemaknaan tentang COVID-19 itu subhanallah banyak sekali ya. Bahkan ada berita itu yang hari ini dipercaya besok hoax gitu ya. Muncul lagi besok enggak lagi, dan ada berita-berita yang seperti itu. Nah, sebenarnya yang mana sih yang benar gitu kan? Nah, makanya tergantung bagaimana yang pemaknaan. Ada dikonstruk. Awalnya misalnya dulu dibilang apa tuh? COVID-19 ini dia bisa ditularkan melalui udara ya. Pertama COVID-19 ini ditularkan lewat droplet ya, atau cairan yang keluar dari tubuh orang yang kena yang positif COVID. Kemudian makanya harus dalam jarak 1 meter dan seterusnya kita harus terus physical distancing. Tapi kemudian muncul lagi hasil penelitian atau ada tulisan mengatakan bahwa tidak cukup hanya cipratan, tapi ternyata dia juga bisa hidup di udara sampai 8 jam. Wah, itu kemudian bikin orang bingung juga ya. Waduh, kalau gitu bahaya nih, kita nggak boleh keluar-keluar misalnya gitu ya. Sampai kemarin kalau nggak salah ada berita hati-hati kalau sepedaan, lari-lari nggak pakai masker gitu ya, kita juga bisa kena. Karena dimaknai ada hasil penelitian seperti itu kemudian dimaknai yang demikian. Jadi ada konstruksinya. Makna bersifat laten ya, laten itu tidak kelihatan, apa yang tersirat tidak bisa dilihat kasat mata. Jadi memang pemaknaan dari satu teks yang muncul di media itu
bisa macam-macam gitu ya. Misalnya seperti yang sekarang lagi ramai diberitakan, sebenarnya benar nggak sih itu data yang diumumkan sama pemerintah ya terkait dengan jumlah yang terinfeksi, ODP, PDP itu jumlahnya sama nggak sih gitu ya? Ada yang memaknai, oh enggak itu kan supaya supaya rakyat nggak tambah heboh gitu ya sehingga dibuat angkanya sedikit, ada yang memaknai seperti itu. Tapi ada juga, oh itu memang kayak gitu kenyataannya, atau ada lagi, nah itu pemaknaannya bisa macam-macam, padahal sebenarnya angka datanya sama atau pesannya sama, yaitu press con-nya BNPB pada hari itu terkait dengan pengumuman COVID-19 ya. Nah, sekarang ini contoh ya, ini iklan apa? Ya, ini ada iklan Wardah ya. Kita lihat iklan ini apa yang kamu lihat ya. Pertama pasti kamu lihat dua perempuan cantik ini ya. Dia pakai jilbab pink ya, merah muda gitu. Kemudian ada tulisannya apa ini? Feel the Perfection. Kemudian ada Wardah Exclusive Series. Terus ada lagi tulisan-tulisan kecil ini. Ada Wardah Feel the Beauty ya. Kemudian ini ada gambar kosmetik Wardahnya. Nah, ini adalah teksnya. Dalam konteks ini adalah bentuk teks iklan cetak ya. Kemudian kita lihat pesan tersurat atau tampak dari teks. Nah, pada pesan ini tampak ya bahwa gambarnya apa yang tampak tadi? Dua perempuan ya, dua wanita. Kemudian dia ada tulisan Feel the Perfection ini ya. Ada Wardah Exclusive Series, ada tulisan baru, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini adalah makna yang tampak. Tapi bagaimana dengan makna yang tersurat? Nah, yang tersirat maksudnya ya, pemaknaannya. Tersirat atau laten ya, tidak ada dalam teks iklan. Nah, kita lihat dua wanita ini tersenyum lebar, ya kan? Tersenyum lebar ya, menunjukkan kepuasan atas kesempurnaan make up-nya mereka. Jadi karena dia tersenyum, kayaknya seger gitu ya wajahnya ya, kelihatan bahwa mereka kelihatan perfect wajahnya seperti itu. Kemudian warna pink, ya. Jadi begini. Mau apa lagi sih gitu ya, perempuan berhijab yang cantiknya kayak gini tuh ada lagi nggak sih yang nggak perfect kayak gini gitulah kira-kira ya, sehingga dia senyumnya tampak cerah. Nah, warna pink muda ya pada jilbabnya ini yang mereka pakai gitu, ada pink muda menunjukkan kelembutan, feminim, penuh kasih sayang. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan pemaknaan warna pink muda ini ya? Kamu harus cari referensi ya, kan ada psikologi warna misalnya ya. Apa sih pemaknaan warna pink gitu? Warna hijau, warna biru, misalnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada warna hijau, hijau kebiru-biruan gitulah ya, warna hijau pada tulisan Feel the Perfection ya. Nah, kalau kita lihat kenapa warna tulisan Feel the Perfection ini sama dengan warna kemasannya Wardah, ya kan? Nah, itu kalau kita bicara soal pemaknaan tersirat itu ada maksudnya ya, ada warnanya. Seperti itu. Jadi, Feel the Perfection itu senada dengan warna kemasan Wardah yang artinya keseimbangan dan alamiah ya, kesempurnaan yang tampak alami gitu. Jadi sebenarnya pemaknaan warna biru itu jadi Feel the Perfection, yang bisa merasakan perfect itu gara-gara karena dia pakai Wardah, kan gitu pemaknaannya ya. Belum lagi nanti bisa dikembangkan, itu di belakang warnanya putih gitu. Apa sih warnanya putih? Kenapa warna putih itu menjadi bagian dari bagian latar ya dari iklan ini misalnya. Itu nanti juga bisa dibuat makna tersiratnya seperti apa. Gitu ya. Baik, next. Nah, sekarang pertama ya meneliti pesan yang tampak ya, tersurat atau naturalistik. Jadi karena pesan ada sesuatu yang terlihat, maka ini disebut dengan analisis konten atau konten analisis isi ya, menghitung dan mengukur secara kuantitatif. Jadi kalau kamu mengambil ini meneliti makna yang tampak ya, itu disebut dengan konten analisis. Nah, jadi naturalistik ini akan melihat pesan ya secara tampak, kemudian apa yang bisa dilihat, didengar, dibaca, misalnya bicara soal COVID-19.
Ya, kita kembali lagi ke tentang COVID-19. Kita bandingkan misalnya pesan analisis konten COVID-19 di Kompas dan di mana? Tempo misalnya ya, di koran Tempo online semua, kompas.com dan tempo.com. Nah, kemudian kamu lihat ya bagaimana mereka menyebut COVID. Pasien COVID itu disebut apa? Seperti itu. Korban kah? Atau apa namanya? Apalah misalnya seperti itu ya. Kemudian kamu hitung gitu ya. Berapa perkataan positif misalnya di koran Kompas dan perkataan negatif, kata-kata yang menunjukkan negatif gitu terhadap pasien COVID-nya, kemudian juga di Tempo disebut juga. Atau peran pemerintah berperan bagus gitu ya, pemerintah sudah berusaha misalnya kayak gitu-gitu ya, bicara-bicara yang positif tentang pemerintah keluar berapa kali di Kompas dan keluar berapa kali di Republika, di Tempo, sehingga itu dihitung seperti itu ya. Kita kita tentukan dulu pesan apa yang mau dilihat yang tersurat ya, makanya itu diukur dan hitung. Kalau misalnya, nah, mengukurnya gimana? Mengukurnya, misalnya berita tentang COVID itu selama bulan Maret misalnya ya, 30 hari itu keluar berapa kali? Dalam sehari misalnya Kompas keluar 2 kali berita, kemudian di Tempo sekian berita, dan dalam sebulan berapa itu dihitung. Nah, itu nanti akan kelihatan jumlah-jumlah itu nanti akan bisa dianalisis seberapa besar perhatian ya antara Kompas dibandingkan ya antara Kompas dengan koran Tempo terkait dengan pemberitaan COVID-19 ini. Nanti bisa dihitung gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita meliti makna yang tersirat ya atau interpretatif? Nah, ini yang banyak sekali sebenarnya metodenya ya. Sifat penelitian pemaknaan itu adalah menafsirkan ya atau interpretatif. Nah, jadi ini ini ada semacam kontinum ya dari pesan yang eksplisit menuju pesan yang implisit. Nah, yang interpretatif ini ada banyak cara ya. Ada analisis wacana, ada analisis semiotik, ada analisis naratif, ada analisis hermeneutik ya. Analisis wacana juga ada analisis wacana yang biasa, ada yang wacana kritis seperti itu. Kemudian di tengah ini ada analisis framing. Analisis framing artinya dia bisa dianalisis secara kuanti dan dia bisa juga dianalisis secara kuali. Kalau mau kuanti, tadi misalnya ya bicara soal berita positif tentang pemerintah dan penanganan pemerintah terhadap COVID. Nah, itu dihitung berapa kali positifnya yang keluar di di Kompas berapa kali berita, kemudian yang di Tempo berapa kali berita, yang negatif berapa, segala macam, kemudian nanti dihitung. Nah, itu nanti bisa masuk di dalam analisis isi yang kuantitatif. Sedangkan kalau analisis framing nanti yang kualitatif, nah itu nanti terkait dengan pemaknaannya seperti apa ya, nanti tergantung teori framingnya seperti apa. Kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana isi teks bisa ditemukan ya? Gimana sih caranya kita bisa nemu? Kemarin kan pertanyaannya ketika kalian mau mencari mengolah data ya kemarin ya, itu ngambil datanya gimana ya Bu kalau teks? Nah, seperti ini ya. Ada dua alternatif ya, deduktif maupun induktif. Yang pertama ada deduktif ya, dari umum, konsep dan kategori ke khusus. Baru gambar kata kalimat dalam berita. Jadi kalau kalian mengambil cara deduktif, peneliti itu harus cari dulu konsepnya yang mau diteliti. Ya, mau diteliti pakai apa ya ini ya, gitu ya. Kamu misalnya mau mikirnya pakai semiotiknya Bartles misalnya. Oke, kemudian kategoriannya yang kayak apa yang mau kamu cari gitu ya. Kalau dalam gambar atau dalam movie itu biasanya unit analisisnya apa ya. Kategorinya bagaimana, definisi operasionalnya bagaimana itu ditentukan dulu. Seperti itu. Nah, ini bisa kuanti juga bisa kuali sebenarnya ya. Nah, tapi yang kedua itu adalah induktif. Dari khusus ada gambar kata dan seterusnya ke umum konsep dan kategori. Jadi kalau yang ini ya, kamu lihat dulu gambar. Kamu misalnya tertarik dulu dengan film apa ya. Tadi ada pemberitaan COVID misalnya, kamu tertarik dulu dengan objek penelitiannya, subjek penelitiannya. Kemudian dari situ
kamu coba tarik ke umum ya, konsep kategori apa yang pas ya untuk bisa menganalisis, gambar, kata, atau berita yang, saya tertarik ini, gitu. Sehingga peneliti dimulai dari data dulu, ada kata, ada gambar yang ada dalam teks, kemudian dianalisis, menjadi temuan, seperti itu. Itu ya bedanya ya. Jadi kalau deduktif ditentukan dulu kriterianya seperti apa, baru dicari. Ya, baik. Selanjutnya adalah bagaimana meneliti makna interpretif ya. Ada berbagai macam cara analisis ya teman-teman untuk meneliti makna ini. Adapun ya pemilihan masing-masing jenis analisis teksnya itu sangat tergantung sebenarnya terkait dengan tujuan penelitian, apa yang diteliti, apa yang mau dicari, seperti itu. Jadi bisa jadi satu satu teks, ada satu berita misalnya ya, atau ada satu film, tapi bisa dianalisis dengan 3 cara, dan nanti hasilnya beda-beda semua ya, tergantung dari caranya menganalisis. Baik, analisis yang pertama ya adalah yang sering kalian dengar mungkinnya terkait yaitu tentang analisis semiotik ya. Metode yang dipakai itu adalah metode untuk mempelajari tentang tanda, relasi, dan penggunaan tanda ya. Tanda adalah sebagai sesuatu yang memiliki makna di luar dirinya. Jadi sebenarnya ya kenapa sih harus pada satu film gitu ya, penokohan tokoh A, dia harus pakai baju Jawa, harus pakai blangkon dia gitu ya, pakai jarit dan seterusnya. Nah, dari apa yang dipakai itu blangkon, jarit yang dipakai oleh si tokoh utama ini, itu sudah punya makna di luarnya, di luar dari apa yang dia pakai gitu ya. Nah, itu kamu bisa, meneliti itu dengan analisis semiotik. Nah, tokoh-tokohnya banyak ya. Di antara yang terkenal ini ada Charles Sanders Peirce, ada Saussure ya, Ferdinand Saussure dan Roland Barthes. Ketiganya ini punya cara menganalisis yang berbeda-beda ya. Itu tadi meskipun sama-sama semiotiknya, tapi cara analisisnya beda-beda ya. Nanti itu sangat tergantung dengan bagaimana cara tujuan kita mau meneliti apa yang mau kita cari. Nah, yang kedua adalah analisis wacana ya. Wacana itu adalah rentetan kalimat yang berkaitan, membentuk kesatuan dan terbentuklah makna. Jadi kalau analisis wacana itu memang lebih banyak tata bahasa seperti itu ya. Ini keterangan berikutnya nih ya, analisis wacana memusatkan pada tata bahasa, koherensi antar kalimat sehingga membentuk makna, seperti itu. Nah, dalam analisis wacana ini juga dikenal dengan analisis wacana kritis. Kapan kita melakukan wacana kritis? Kita ketika memusatkan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Ya, wacana adalah kontrol, cerminan ideologi dan seterusnya. Jadi gini, kalau kamu tertarik meneliti tentang ketidakadilan, misalnya ya, ada penggambaran ketidakadilan di dalam film atau dalam pemberitaan terkait COVID-19 misalnya, ternyata dari sekilas kamu melakukan prasurvei ya, praobservasi, itu kamu menangkap ada pihak-pihak yang sebenarnya diminoritikan atau dimarginalisasikan. Ada pihak-pihak yang kalah ya dalam tanda petik ya, kalah dengan penguasa, seperti itu. Nah, sehingga kemudian kamu bisa meneliti itu dengan wacana kritis. Atau cerita-cerita tentang kesetaraan gender ya, tentang feminisme itu juga bisa diteliti dengan wacana kritis.
gitu ya. Nah, tokohnya adalah Van Dijk dan Norman Fairclough ini yang terkenal untuk melakukan wacana kritis. Kemudian yang berikutnya adalah hermeneutik ya. Analisis hermeneutik itu adalah cara menafsirkan teks dengan menafsirkan maksud pengarang, teks dan pembacanya. Jadi kalau hermeneutik itu ini ada teks ya. Itu peneliti akan mencoba menafsirkan apa sih maksud teks ini oleh si pengarang dan juga menafsirkan apa maksud teks ini menurut pembaca seperti itu. Jadi ada juga beberapa ahli yang meneliti bagaimana pembaca memahami teks yang tidak melibatkan pengarangnya ya. Maksudnya adalah dalam analisis hermeneutik ini teks itu dianggap sudah berdiri sendiri gitu. Jadi maksud pengarang itu tidak diperhitungkan, tapi lebih diperhitungkan bagaimana pembaca atau si pengkonsumsi teks ini memaknai dari isi teks tersebut. Kemudian ada yang keempat disebut dengan analisis naratif. Ya, analitis yang melihat teks sebagai cerita atau dongeng yang memiliki story dan plot. Nah, ini memang analisis ini sangat language sekali ya untuk teman-teman dari bahasa mungkin bisa diangkat. Tapi ini juga sebenarnya bisa kamu angkat juga buat teman-teman yang mau mendalami pakai bahasa Arab ya, misalnya tentang hadis-hadis wabah misalnya ya, kamu melakukan kajian analisis hadis-hadis tentang wabah, kemudian kamu bisa melihat bagaimana narasi munculnya hadis-hadis itu ya berdasarkan kronologis dan seterusnya. Apakah itu ada story-nya, ada plot-nya dan seterusnya. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah ada analisis framing. Framing namanya juga frame ya, pembingkai. Jadi adalah proses penonjolan atau seleksi dari suatu pesan. Nah, tokoh-tokohnya ada Lippmann, Edmonds, Shuvel, Gamson gitu. Jadi masing-masing ini juga dia punya kelebihan cara analisis yang sendiri-sendiri. Tapi intinya kalau analisis framing ini memang lebih kepada jadi misalnya tadi ya pemberitaan di framing di Kompas itu dia lebih banyak bicara soal A. Kalau framing di Koran Tempo dia lebih banyak bicara soal B misalnya seperti itu. Nah, ini contoh-contoh ya, contoh-contoh perbedaan analisis teks. Misalnya untuk yang semiotik ya, itu fokus metode analisisnya kalau kamu ambil semiotik, itu maka fokus penelitiannya itu adalah tentang tanda ya. Kamu meneliti tentang tanda. Ada kalimat, gambar, kata-kata yang ada di dalam teks. Jadi misalnya kamu mau melihat analisis semiotiknya, video klipnya siapa gitu ya, yang kamu lihat ternyata di sana banyak simbol-simbol. Nah, itu kamu bisa ambil dari analisis semiotik. Sebenarnya kamu pengen membongkar pesan apa sih yang mau disampaikan lewat simbol-simbol yang dimunculkan oleh pembuat filmnya, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah metode analisis framing. Nah, fokus penelitiannya adalah membingkai, membuat frame dari sudut pandang pemberitaan. Jadi ini biasanya kamu bisa lebih mengeksplorasi lebih dalam bahkan sampai ke ideologi medianya. Sebenarnya media A dan media B itu dia punya kebijakan media atau punya ideologi media yang seperti apa terkait satu isu, misalnya seperti itu. Nah, metode analisis yang naratif itu ketika mau bicara tentang cerita atau story dari peristiwa dan penggambaran karakter tokoh-tokoh yang diberitakan atau yang ada di dalam cerita itu. Nah, itu dinarasikan seperti apa. Nah, itu juga sangat menarik ya. Apalagi dalam konteks COVID-19 ini banyak banget pihak-pihak yang terlibat misalnya. Kemudian bagaimana masing-masing media itu menarasikan peran ya orang-orang yang terlibat itu. Kemudian ada metode analisis wacana ya. Kalau analisis wacana itu melihat unsur di atas kalimat, hubungan antar kalimat, pengertian koheren dari suatu teks. Jadi kalau analisis wacana ini biasanya akan dieksplorasi lebih dalam ya, misalnya sampai ke pilihan kata, sampai ke pembukanya, paragraf penutup misalnya seperti itu. Tapi nanti akan muncul dari analisis masing-masing bagian itu ya, itu nanti ketika digabung jadi satu itu dia punya pemaknaan yang berbeda ya, tidak seperti teks yang tampak.
Hermeneutik itu adalah relasi teks dengan teks lain ya, intertekstual, bisa juga relasi teks dengan pengarang dan konteks saat teks dihasilkan. Jadi misalnya kamu tertarik sekali untuk meneliti buku-buku novel karangannya Terelie dengan novel karangannya Pramudia Anantatur, misalnya seperti itu. Tema-temanya kan sebenarnya tentang apa ya, kritik sosial ya. Tapi apakah ada perbedaan misalnya kritik sosial yang disampaikan Pramudia dengan Terelie misalnya, dari Pramudia misalnya kamu ambil satu novel yang mana, Terelie kamu ambil novel yang mana, kemudian kamu bandingkan dengan hermeneutika. Itu sangat menarik sekali. Nah, itu jadi kamu mencari relasi antara teks dengan konteks ketika ditulis. Gitu. Ya jelas Pramudia itu kan dalam konteks yang zaman Orde Baru ya, sedangkan Terelie itu sudah zaman sekarang. Tapi mungkin ada singgungan kesamaan-kesamaan gitu ya dalam teks yang diteliti. Nah, ini ya, misalnya ini saya kasih contoh aja, ini beberapa contoh. Kalau tujuan penelitiannya adalah menggambarkan berapa banyak kasus poligami diberitakan di wilayah mana, dan pelaku poligaminya seperti apa, apakah pelakunya kiai, pengusaha, artis, pemberitanya positif atau negatif ya. Nah, itu kamu bisa ambil analisis isi yang kuantitatif. Jadi itu memang dihitung ya berapa banyak, misalnya koran A, media A sebut pelakunya siapa ya, kemudian media B disebut pelakunya siapa. Ntar kamu hitung dalam jangka waktu yang sama, itu pemberitaannya beda nggak, jumlah hitungannya tadi. Kalau yang tujuan yang kedua ya, mengetahui bagaimana peristiwa poligami di Bingkai sebagai masalah agama atau masalah nafsu laki-laki. Nah, kalau kamu pengen tahu framingnya kayak apa, pembingkainya kayak apa, kamu memakainya pakai analisis framing. Gitu. Kemudian yang ketiga ya, mengetahui bagaimana peristiwa poligami digambarkan, kata dan tanda apa yang dipakai untuk menggambar perilaku wanita yang dipoligami. Nah, kalau kamu pengen tahu bagaimana penggunaan tanda ya, kata, tanda, pilihan kata yang dipakai untuk menggambarkan pelaku wanita ini, kita bisa pakai semiotika seperti itu. Jadi misalnya kalau di pemberitaan media massa itu ya siapa tuh yang dulu tuh ada artis yang dianggap pelakor itu loh ya. Dia pasti digambarkan di media tuh munculnya dia pasti pakai tank top ya, rambutnya dicat, pirang misalnya kayak gitu ya. Sedangkan istri asli atau istri resminya itu pakai kerudung, cantik dan kayak gitu. Nah, itu penggambaran. Nah, itu juga bisa diambil dengan semiotika seperti itu. Kemudian kalau yang berikutnya yang perlihatkan bagaimana poligami, wanita menjadi korban, wanita ditampilkan buruk sebagai perusak rumah tangga, mengincar harta laki-laki dan seterusnya. Nah, ini kan ada cerita, ada apa ya? Ada kandungan kritis ya, feminis ya. Nah, itu bisa dimasukkan ke critical discourse analysis atau analisis wacana kritis. Nah, kalau tujuan penelitiannya ya pengen mengetahui bagaimana peristiwa poligami dikisahkan, bagaimana laki-laki dan perempuan digambarkan dalam poligami, makanya itu akan menjadi naratif ya. Jadi lebih kepada penokohannya dinarasikan seperti apa. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, kalau tujuan penelitian untuk memperlihatkan ya pemberitaan poligami sebagai interaksi antara berita dan pengalaman pribadi wartawan. Jadi wartawannya ini, kamu pengen meneliti kenapa sih wartawan A sama wartawan B itu kalau nulis tentang poligami itu kok beda isinya ya. Kemudian kamu mencoba mendalami tentang kamu interview sama wartawan A sama wartawan B, kemudian kamu kaitkan juga dengan teks-teks terkait dengan pemberitaan poligaminya. Nah, itu kamu bisa ambil pakai hermeneutik. Nah, itu teman-teman sedikit tentang bagaimana kita melakukan analisis wacana ya atau analisis teks. Berikut kita coba latihan ya, bagaimana kita melakukan analisis semiotik. Oke, sebentar. Ya,
Baik, nah sekarang contoh aja ya, satu saja contoh. Kita mencoba latihan melakukan analisis semiotik untuk video klipnya lagu Tulus. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah melihat ya. Sebentar. Di mana ini? Baik, tapi saya akan menyetel sebagian saja ya. Selanjutnya kalian bisa akses sendiri di YouTube. Ini kamu harus mulai melihat ya gambar-gambar yang dimunculkan. Kenapa harus ada bayangan dari balik kaca? Kenapa harus ada embunnya? Seperti itu. Banyak sekali simbol di dalam video klip ini. Ya, kenapa bajunya Tulus harus berwarna hitam? Baik, saya rasa cukup diskusi tentang video klip ini bisa kita lanjutkan langsung nanti di dalam diskusi kelompok kita ya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan dan makanan yang bergizi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.